Hai sahabat guru Genzi. Assalamualaikum sahabat Genzi. Jadi kali ini kita akan belajar tahsin dan tajwid. Nah, sebelum kita mempelajari tahsin untuk surah-surah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, kita belajar dulu nih bagaimana cara melafazkan ta'awudz dan basmalah dengan baik dan benar tentunya. Nah, jadi boleh nih langsung baca Al-Quran. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya kita ada yang namanya tahapan ta'awudz dan basmalah dulu. Nah, ini adalah salah satu adabnya kita dalam membaca suci Al-Quran dan tentunya dengan pakaian yang sopan. Nah, untuk belajar tahsin dan tajwid ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada nih yang bertanya, apa sih itu tahsin dan apa sih itu tajwid? Nah, tentunya ketika kita belajar ayat suci Al-Quran, kita tidak akan terlepas nih dari yang namanya tahsin dan tajwid ini. Nah, untuk tahsin itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memperbaiki bacaan dari segi makharijul huruf atau dan juga sifat-sifat huruf, kelancaran atau fashohah, dan tentunya yang terakhir akan diraihlah keindahan bacaan. Nah, itu untuk tahsin. Selanjutnya untuk tajwid. Nah, untuk tajwid ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum bacaan yang dimana mungkin teman-teman sering mendengar nih mungkin guru agamanya atau guru mengajinya atau ustadz-ustazah yang sering memaparkan di kelas pesantren dimanapun itu yang namanya nun sukun atau tanwin, mim sukun atau tanwin, mad, bacaan-bacaan wakof. Nah, itu kita akan pelajari semuanya. Nah, jadi teman-teman sudah paham kan perbedaan dari tahsin dan tajwid ini. Nah, jadi ini adalah dua ilmu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ketika kita belajar tahsin, otomatis tajwidnya juga harus bagus. Bukan hanya dari segi hurufnya bagus, tapi tajwidnya amburadul. Nah, ini sering kita dapati bagaimana cara membaca suci Al-Quran cuma bagus cara atau nadanya, sedangkan tajwidnya banyak yang salah. Nah, mungkin ini kita sering jumpai juga. Nah, tentunya kita nantinya semoga bisa memperbaiki bacaan suci Al-Quran kita dengan bacaan yang indah dan juga tajwid yang benar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar ta'awudz dan basmalah. Untuk yang pertama nih, kita belajar ta'awudz dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Contoh nih, studi kasus. Eh, saya juga mengajar sebagai guru TKTPA dan tentunya ini juga kadang saya jumpai di para santri saya. Biasanya nih mereka membaca seperti ini. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Rajim. Nah, untuk bagian pertama, nah banyak nih yang perlu kita koreksi. Untuk yang pertama, di situ ada huruf alif. Nah, setelah huruf alif ada huruf ain. Nah, jadi sedangkan huruf ain ini kita perlu perjelas karena makharijul hurufnya ini ada di tengah tenggorokan atau disebut wasatul halq. Nah, jadi bukan ausu tapi a'udzu a'udzu. Jadi huruf A-nya itu penyebutannya seperti ini. A, ai, au, a, ai, au, ba, a, ai, au, ba. Jadi yang benar itu bukan ausu tapi a'udzu billah. Nah, a'udzu. Nah, di sini juga huruf za yang dipakai adalah huruf zal, di mana ini untuk makhrajul hurufnya ada di ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Za, za, zi, zu, za, zi, zu, baz, baz. Jadi bukan bas, bukan ausu, bukan su, tapi zu, zu. Nah ini ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Zazizu seperti menggigit tapi tidak sampai dijepit. Tapi ujung lidah ini misalnya ujung lidah ini gigi atas. Zazizu menyentuh, bukan dijepit ya. Bukan a'udzu. Nah, itu tidak keluar. Tapi a'udzu. Nah, selanjutnya
A'udzu billahi. Jadi bukan billah, tapi billah. Karena baris kasroh sebelum lafzun jalalah atau lafaz Allah itu dibaca tipis, tidak tebal. Kecuali fathah sebelum lafaz Allah seperti wallahi. Jadi pakai pakai o. Tapi ini kasroh sebelum lafaz Allah dibaca tipis. Jadi a'udzu billah tetap pakai a. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, ini kita bahas dulu lafzul jalalahnya atau lafaz Allahnya. Billahi. Yang dipakai di sini adalah ha tipis atau makharijul hurufnya aqsal halq. Jadi makharijul hurufnya ada di pangkal tenggorokan. Beda dengan ha tebal, ini hanya ha tipis untuk lafaz Allah. Kita lanjut lagi. A'udzu billahi minasyaiton. Bukan minasai, tapi minasyaiton. To, to. Minasyaitonir. Nah, ini ro yang dipakai karena ro ini berbaris fathah termasuk juga tasydid, maka harus tebal. Jadi minasyaitonir. Jadi bukan pakai a, walaupun tulisannya ra, tapi bukan minasyaitonir, tapi pakai o untuk penyebutannya karena tebal. Minasyaitonir rajim. Ketika menyebutkan huruf mim, maka kedua bibir harus dirapatkan. Rojim. Jadi bukan jing, bukan jin. Nah, itu beda lagi artinya. Jadi untuk yang lebih tepatnya, oke, kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim. Jim. Oke, bagaimana? Oke, silakan praktik sendiri di rumah. Selanjutnya kita bahas untuk basmalahnya. Oke. Untuk basmalahnya bacaannya yaitu ini juga biasa kesalahan yang sering terjadi. Biasanya para santri atau orang-orang yang mungkin belum belajar tajwid dan tahsin biasanya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rahim. Nah, jadi ini lebih tepatnya di memperbaiki huruf ro dan huruf ha. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahi pakai hati tipis di pangkal tenggorokan. Bismillahi. Nah, kita akan melangkah ke ha tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perbedaan ha tipis dan ha tebal. Untuk ha tipis itu suara tidak terlalu berat, sedangkan ha tebal itu karena tempatnya itu di tengah tenggorokan atau makhrajnya keluarnya dari tengah tenggorokan, maka itu harus lebih jelas. Ya, namanya juga ha tebal. Jadi untuk penyebutan hurufnya lebih tebal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him, him, him. Nah, oke, sudah tahu kan perbedaannya untuk ha tipis dan ha tebal. Nah, kita satukan untuk ta'awuz dan basmalahnya untuk teman-teman bisa belajar di rumah. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dulu untuk kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin request surah yang ingin dibahas tahsin dan tajwidnya bisa komen di bawah ini. Jadi kita sama-sama belajar
Untuk pertemuan berikutnya, saya melihat dulu komentar dari teman-teman untuk inginnya di surah apa nih yang mau kita bedah, dan tajuknya. Oke, assalamualaikum.